Baik, selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Tentu saja pesertanya tidak hanya dari Surabaya, saya yakin ini pesertanya dari banyak tempat di Indonesia. Selamat pagi Mbak Dinda, Mas Jojo, terima kasih ya sudah mau mengisi kegiatan webinar komunikasi. Ya, pagi Bu. Ya, terima kasih sekali. Nah, saya memulai saja, memantik saja ya, karena nanti yang akan membahas lebih banyak tentu para praktisi yang sudah bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dari apa toh krisis komunikasi di era pandemi. Ada gambar payung di sana. Saat ini kalau ibaratnya pandemi itu adalah hujan lebat ya. Nah, apakah kita sudah siap dengan payung? Jika tidak, tentu saja kita akan basah, kurang lebih begitu. Karena itu gambar di sebelah itu saya memilih gambar payung dan hujan ya. Saya menganalogkan saja bahwa pandemi ini seperti hujan yang tiba-tiba turun ya. Hujan pun tidak sekedar hujan rintik-rintik, tapi sebuah badai besar. Artinya apa? Bahwa banyak dari kita tidak siap menghadapi pandemi ini. Saya yakin di seluruh dunia tidak ada yang pernah menyangka bahwa pandemi ini menjadi luar biasa sekali dan berdampak luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Beberapa hal kita ingin tahu bahwa pemerintah dimanapun saya kira tergagap-gagap ya, termasuk pemerintah Indonesia tentu saja semua agak tergagap-gagap dengan adanya pandemi. Lalu bagaimana dengan institusi, apakah institusi pendidikan, perusahaan-perusahaan, saya yakin juga banyak yang menghadapi pandemi ini dengan tergagap-gagap. Pandemi memberikan dampak luar biasa di dalam kehidupan kita, bermasyarakat, ataupun kehidupan di keluarga ya. Kesehatan tentu saja ini sudah banyak dibahas. Ekonomi jelas ya, kita semua mengalami banyak orang yang ter-PHK, banyak orang yang sebelumnya membuka bisnis kopi misalnya. Sebelum pandemi bukankah bisnis kopi menjamur di mana-mana, banyak orang membuat kafe-kafe kecil, mini ya, menjual kopi itu semua terdampak ya. Kemudian banyak-banyak sekali. Ini semua saya menyebutnya sebagai krisis multidimensi, di mana pandemi ini di bidang kesehatan dan ekonomi membawa dampak pada adanya krisis multidimensi, di mana krisis ini mencakup semua aspek kehidupan kita. Luar biasa sekali, kehidupan sosial iya, kehidupan politik iya, kehidupan dalam keluarga iya. Bagaimana tiba-tiba ketika ayah yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga di PHK, tentu ini sangat mempengaruhi relasi dalam keluarga. Artinya apa? Bahwa pandemi ini luar biasa sekali berdampak pada krisis yang multidimensi di dalam kehidupan masyarakat. Nah, krisis multidimensi secara nasional ini saya peroleh dari Kementerian Keuangan ya, bahwa salah satunya adalah daya beli masyarakat menurun. Jelas ini membawa dampak yang luar biasa. Masyarakat tidak lagi membelanjakan hal-hal yang selama ini sekunder ya, tidak lagi dibelanjakan. Orang sudah jarang ke mall ya, selain karena takut pandeminya atau Covid, juga karena mungkin penghasilan yang menurun. Ini juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita jelas sekali. Ketidakpastian investasi juga melemah. Ini juga menjadi kendala luar biasa dalam perekonomian kita. Lalu ekspor impor juga menurun dan pemerintah juga melakukan banyak upaya untuk mengangkat ini semua. Saya kemarin mendengar dari teman, dia habis mendapat bantuan UMKM 2,4, wah senang sekali katanya, lumayan sekali Bu, saya bisa untuk modal lagi. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mengangkat kembali perekonomian masyarakat. Artinya bahwa pemerintah juga tidak mudah memilih kesehatan atau memilih ekonomi. Dua-duanya tetap harus diselamatkan. Nah, salah satu lagi yang membuat kita terhenyak, menurut Menteri Keuangan, di akhir September kemarin ya, di 2020, pertumbuhan kita tidak plus ya, justru minus 5,32%. Padahal target pemerintahan Jokowi di tahun 2020 ini pertumbuhan itu mencapai sekitar 5-7%. Ternyata jangankan 1% ya, karena pandemi minus 5,32%. Ini sangat berpengaruh lagi terhadap perekonomian kita. Nah, saya malah berpikir jangan-jangan di 2021 krisisnya malah lebih besar dari 2020. Bisa jadi seperti itu. Walau kita tidak tahu ya, mudah-mudahan tidak ya, tapi ini kita bisa prediksi ya, kalau kondisi kita masih seperti ini, bisa jadi 2021 akan terjadi krisis yang lebih besar dari sekarang ini. Ya, oke. Nah, ini contoh bagaimana dampak ekonomi yang luar biasa
di mana-mana orang ter-PHK ya. Ini salah satu, ini ada beberapa saya ambil dari media online ya. Ada 6 nama besar yang harus PHK ratusan karyawan karena corona. Ada 4.000 perusahaan rokok tutup dan 63.000 pekerja di PHK. Dampak pandemi corona ada 1,7 juta buruh dirumahkan dan kena PHK. Semua ini menjadi efek yang seperti bola salju ya, dari COVID, kemudian krisis tadi, kemudian ke perusahaan. Nah, nanti bagaimana perusahaan harus menghadapi krisis seperti ini? Itulah kenapa kita milih hari ini topik kita adalah krisis komunikasi. Nah, apa yang terdampak dari ke pandemi ini? Ini beberapa bisnis yang menjadi sangat nyata terdampak adalah pariwisata. Kalau biasanya, kalau libur panjang, coba kita jalan-jalan ke Jogja, ke Bogor, atau ke Bandung, atau mungkin ke Bali ya, ke Malang ya, selalu macet. Setelah pandemi ini bergulir ya, banyak ke pariwisata ke lumpuh ya, hotel, travel, kemudian transportasi juga lumpuh luar biasa ya. Banyak hotel ini ada 1.174 hotel yang tutup karena pandemi. Pegawai hotel kini cuti dan tidak digaji. Retail juga demikian, karena orang tidak lagi belanja hal-hal yang tidak primer, maka retail juga banyak yang tutup. Saya dengar kemarin beberapa perusahaan retail besar ya, bahkan di dunia juga sudah menutup perusahaannya. Garment juga demikian. Hanya saja kalau garment mungkin di Indonesia, saya tidak tahu kalau di luar negeri ya, di Indonesia ini garment, beberapa perusahaan garment yang selama ini mungkin memproduksi baju-baju, sekarang memproduksi APD, ini agak terselamatkan, tapi saya yakin masih belum bisa mencapai keuntungan seperti pada saat dia membuat pakaian misalnya. Transportasi jelas, penerbangan, ya, travel antar kota, kereta api, ini juga mengalami dampak yang luar biasa. Otomotif, orang juga sudah tidak memikirkan untuk membeli mobil, mungkin masih ada beberapa orang, tapi mungkin tidak sebanyak sebelum pandemi. Properti juga demikian, banyak orang yang tidak lagi membeli rumah atau apartemen, ya, bahkan jasa seperti kos-kosan saja terdampak. Banyak mahasiswa yang tidak lagi tinggal di Jogja, di Surabaya, sehingga berapa kos-kosan, warung-warung semuanya terdampak ya. Jadi dampak dari pandemi ini luar biasa sekali. Nah, krisis sendiri kalau kita bicara krisis pada perusahaan atau organisasi, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya krisis. Ini saya tidak usah jelaskan satu-satu ya. Ada terorisme, ya, mungkin masih ingat bagaimana hotel di India yang diserang oleh teroris ya, itu membuat krisis yang luar biasa tentu saja pada hotel tersebut. Lalu kompetitor jelas ya, teman-teman masih ingat dulu kalau kita ke restoran meminum teh botol itu adalah dari botol yang gelas ya, dan teh botol itu sangat disukai di mana-mana, sampai iklannya pun kan makannya apa saja, minumnya teh botol sosro. Tapi begitu ada produk baru yang kemasannya jauh lebih sederhana ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini sempat tergusur ya, ke teh botol yang dulu sangat disukai tergusur. Nah, ini kompetitor juga bisa membuat krisis ya dari perusahaan. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, kemarin seperti undang-undang yang kemarin di demo oleh banyak pekerja ya. Ini juga kebijakan pemerintah juga bisa membuat perusahaan atau organisasi mengalami krisis. Terlalu isu, ini juga masih ingat mungkin misalnya isu lemak babi, sebuah warung makan atau sebuah restoran besar diisukan mengandung lemak babi, ini juga bisa menimbulkan krisis. Atau perubahan-perubahan sosial dan lingkungan di masyarakat, teknologi, kemudian karena internal, dan yang terakhir ini yang akan kita bahas, bencana alam atau pandemi. Ini menjadi salah satu juga penyebab terjadinya krisis di perusahaan. Nah, krisis di perusahaan ini mencakup apa saja? Karena penjualan menurun, tentu saja berdampak pada pemasukan di bidang keuangan. Produksi juga akan menurun. Tentu saja karena menurun semua harus mengurangi jumlah karyawan. Terjadi krisis juga di SDM-nya. Secara keseluruhan, maka manajemen juga mengalami krisis. Jadi krisis ini saling kait-mengait ya. Krisis dari eksternal mempengaruhi juga di internal perusahaan. Oke, nah krisis sendiri itu apa? Kita bisa melihat krisis itu bisa menjadi sesuatu yang positif atau yang negatif. Dia bisa menjadi sebuah titik balik untuk menjadi kondisi yang lebih baik, tapi juga bisa menjadi lebih buruk. Tergantung bagaimana mengelola krisis. Ya, tentu saja begitu ada krisis ke perusahaan atau institusi akan terancam ya kelangsungan hidupnya.
Yang berikut menurunkan kepercayaan publik. Nah, intinya adalah bahwa setiap perusahaan harus siap menghadapi potensi krisis. Karena krisis itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi bagaimana mempersiapkan ini? Nah, nanti teman-teman Mbak Dinda sama Mas Jojo mungkin bisa berbagi bagaimana para konsultan komunikasi ini bekerja untuk seperti ini ya. Nah, menurut Joseph Cornelissen ya, krisis itu sendiri apa? Peristiwa yang memerlukan tindakan segera. Ini penting sekali. Begitu ada krisis harus segera melakukan sesuatu. Tindakan ini ada banyak hal. Bisa karena publik menekan, seperti kasus kemarin Omnibus kemarin ya. Kemarin itu kan karena publik luar biasa tekanannya, itu menimbulkan krisis tentu saja di pemerintahan ya, DPR tentu saja juga. Perhatian media yang intens atau karena dampak langsung krisis ya, kan tidak terduga seperti kerusakan produk, kecelakaan, pandemi seperti yang sekarang ini kita alami. Ini semua adalah krisis yang sudah di depan kita dan sudah harus kita hadapi. Keadaan tidak stabil yang bisa mengubah perusahaan menjadi baik seperti yang diinginkan, sangat positif atau sebaliknya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, proposisinya seperti apa? Bisa 50-50. 50 menjadi baik atau 50% menjadi buruk, tergantung bagaimana peluang itu bisa kita ambil. Setiap perusahaan harus paham di mana dia harus segera menangani ini. Nah, kalau saya membaginya, krisis itu bisa makro dan bisa makro. Kalau mikro itu skopnya masih kecil, masih bisa dilokalisir, terjadinya internal, misalnya ada karyawan yang mencuri, lalu diberhentikan. Ya, ini krisis sebenarnya, tapi tidak mempengaruhi semua tadi yang saya sebutkan seperti penjualan, keuangan, dan sebagainya. Tapi kalau krisisnya sudah makro, pada level yang sudah dalam bentuk sistem, skalanya luas, seperti karena bencana alam, karena terorisme, ini tentu saja akan mempengaruhi semua sendi-sendi di dalam perusahaan. Penjualan iya, ya kemudian SDM-nya iya, ya seperti pandemi saat ini termasuk krisis yang makro karena sudah mempengaruhi sistem. Ya, misalnya hotel karena sudah kena pandemi, tamunya yang datang juga menurun, ya padahal karyawannya tetap banyak, tetap harus digaji. Ini sudah skalanya pada sistem, ya di situ terganggu sistem di dalam perusahaan itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, gambar di sebelah, kalau kita tidak segera meminta tolong, kalau kita memang tidak mempunyai tenaga yang bisa mengatasi krisis, tentu kita harus meminta tolong. Nanti akan, kenapa kok kita harus minta tolong? Nah, ini dia. Kenapa? Karena begitu ada krisis ya, tentu saja akan menggoyahkan semua sendi-sendi di dalam perusahaan itu. Saat krisis terjadi, perusahaan harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Apakah dia harus bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, ke bawah, ke atas, bertarung atau melarikan diri. Boleh memilih mana yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia lakukan. Apakah mau memilih yang mana? Ini gambar di sebelah ini menunjukkan kalau dia tidak begitu terjadi krisis ini menurun, ya help, harus mencari pertolongan kalau memang dia tidak mempunyai pengalaman untuk mengatasi krisis. Itulah kenapa konsultan komunikasi menjadi dibutuhkan di sini. Nah, di era pandemi ini, krisis sangat mengganggu operasional perusahaan. Saya ingat betul ketika awal-awal krisis ke Sampurna, waktu itu pertama kali ada klaster ya di pabrik rokok di Sampurna, dan langsung pabrik di daerah Rungkut sini ditutup. Ya, ini tentu saja operasional perusahaan sangat terganggu. Finansial jelas terganggu ya, pengancam. Reputasi apalagi. Ya, namun kalau perusahaan itu mampu menangani krisis dengan baik, tepat, ya dampaknya bisa diminimalisir. Nah, jika perusahaan salah menangani krisis, maka berpotensi pada kerugian yang besar pada perusahaan. Kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin keliru ya dalam menangani krisis, justru membuat perusahaan itu malah semakin terpuruk. Sehingga penting sekali untuk melakukan langkah-langkah apa. Nah, krisis perusahaan tentu saja akan menimbulkan krisis komunikasi. Kenapa? Kalau ada krisis perusahaan, tentu saja reputasi perusahaan akan mengalami gangguan. Orang menjadi, misalnya saja, kita masih ingat bagaimana ketika sebuah toko roti tahun 2019 ya, waktu itu karyawannya menempelkan, sebenarnya kalau dilihat kan hanya seperti lembar kertas, bahwa toko roti ini tidak menerima pemesanan tart yang memuat ucapan selamat ulang tahun, kalau tidak salah seperti itu. Ada dipotret oleh salah satu pelanggan dan diunggah di media sosial dan langsung menjadi viral di mana-mana.
Toko roti itu luar biasa sekali mengalami krisis komunikasi. Reputasinya juga menjadi terganggu ya, karena kemudian ada gerakan untuk memboikot lah ini dan sebagainya. Sehingga kalau terjadi krisis perusahaan otomatis akan terjadi krisis komunikasi. Ini dua hal yang saling berkait dan sangat paralel ya. Nah, krisis komunikasi jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak, krisis yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada krisis komunikasi. Krisis komunikasi menurunkan reputasi. Nah, saya mencatat di sini PT KAI merupakan satu-satunya barangkali perusahaan yang paling siap mengelola krisis karena pandemi. Seingat saya, PT KAI ini begitu krisis, sempat kereta api hampir semuanya tidak berjalan. Lalu tidak sampai 1 bulan, dia langsung menyediakan rapid test di stasiun, kemudian terus-menerus dia menyampaikan bahwa naik kereta api itu aman, syarat-syaratnya harus mengenakan masker, harus duduknya diatur sedemikian rupa, harus membawa surat bukti rapid test dan sebagainya. Akhirnya PT Kereta Api ini pelan-pelan dari kereta api yang hanya 1-2 untuk Jakarta Surabaya, ditambah lagi, dan sekarang relatif PT Kereta Api sudah mulai pulih. Ini saya memberi contoh bagaimana PT Kereta KAI ini keluar dari krisis ya karena pandemi, dan dia sangat cepat sekali mengantisipasi ini, dan menurut saya KAI termasuk yang paling baik dalam keluar dari krisis karena pandemi. Nah, apa yang harus dilakukan? Pertama, tentu saja pemulihan di masa krisis. Pemulihan reputasi itu menjadi sangat penting sekali. Begitu krisis bisa kita pulihkan, tentu saja otomatis ya, reputasi juga akan kembali pulih. Perusahaan yang sebelum krisis bereputasi baik pasti berusaha mengembalikan reputasi tersebut. Pastikan semua personal yang relevan cepat dan efektif berkomunikasi satu sama lain selama krisis. Informasi memperbaiki situasi dengan cepat, melindungi karyawan dan aset, dan memastikan kelangsungan bisnis. Jadi penting sekali kalau terjadi krisis, ya krisis komunikasi, maka penting sekali bagaimana melakukan komunikasi bisa di internal, bisa ke stakeholder yang ada di luar perusahaan. Nah, ini yang saya maksud dengan komunikasi krisis. Komunikasi menjadi tahap penting dalam penanganan krisis. Komunikasi dilakukan kepada semua stakeholder pada saat terjadi krisis, penanganan dan pasca krisis. Jadi pada saat krisis terjadi, penanganan berlangsung, pasca krisis, ini semua dibangun dengan komunikasi. Stakeholder penting sekali tahu sudah sampai mana krisis ini diatasi, sudah seperti apa perusahaan melakukan langkah-langkah dalam menangani krisis. Komunikasi mengurangi ketidakpastian, kecemasan, dan kebingungan dari stakeholder. Stakeholder itu kan bisa pemegang saham, bisa konsumen, bisa ke media, dan sebagainya. Krisis mengakibatkan terganggunya sistem, karena itu informasi perlu segera disampaikan untuk mengurangi kegoncangan. Komunikasi juga mencegah pihak ketiga memanfaatkan situasi dan memperburuk keadaan. Komunikasi satu pintu agar informasi terkendali, akurat, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat atau stakeholder. Jadi penting sekali, nanti mungkin teman-teman Mbak Dinda dan Mas Jojo, bagaimana membuat informasi ini hanya satu pintu agar tidak semua orang memberi informasi sehingga informasinya malah menjadi simpang siur. Nah, komunikasi ke stakeholder juga, bagaimana kondisi krisis saat ini perlu disampaikan. Stakeholder harus paham, kami sudah melakukan A, B, C, D. Bagaimana perusahaan mengelola krisis, ini juga harus disampaikan. Kami sudah melakukan ini. Tindakan korektif yang dilakukan untuk melindungi kepentingan stakeholder, keterbukaan informasi sebagai respon terhadap krisis juga penting sekali untuk disampaikan, diketahui oleh stakeholder. Nah, ini dia mengapa konsultan komunikasi diperlukan, karena tidak semua perusahaan mempunyai ya kemampuan untuk mengelola krisis dengan baik. Ada perusahaan yang punya humas tapi mungkin perannya tidak terlampau luas sehingga dia kesulitan ketika krisis melanda perusahaan itu. Jadi komunikasi menjadi penting di sini. Praktisi komunikasi melakukan upaya-upaya untuk mengatasi krisis dengan komunikasi untuk mengatasi dampak fisik dan psikologi krisis. Disinilah diperlukan teman-teman dari konsultan komunikasi untuk menjadi bagian dari perusahaan atau organisasi menangani krisis. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Nah, ini contoh gambar ini, bagaimana kita bisa menghentikan krisis. Kalau kita tidak cepat, semua balok-balok ini akan ambruk semua. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.